diidentifikasi dari aliran air tanahnya. Oke, kita yang ini sudah, ini yang kemarin ya. Jadi ini yang kemarin kita sebut sebagai apa namanya ini? Plum, ya. Sudah kan kemarin? Iya Bu, Jadi sudah. ini adalah plum. Saudara bisa lihat semakin pekat warnanya, tapi ini tergantung warna yang saudara pakai. Tapi ini adalah yang semakin pekat itu dia menunjukkan konsentrasi yang paling tinggi, ya. Jadi saudara bisa lihat persebarannya ini ya. Dia akan, kalau yang ini dia mengikuti pergerakan air tanah, baru dia membentuk plum. Sehingga yang DNAPL itu tidak membentuk plum. Plum itu hanya untuk yang berat jenisnya ringan, ya. Jadi ini plumnya bisa membentuk apa namanya? Bisa memberikan informasi level kontaminannya seperti apa. Nah, untuk pengambilan sampel itu kita sudah ada SNI-nya, ya. Jadi misalkan untuk metode pengambilan contoh air tanah ya, ini kita bisa, ini sudah ada contoh linknya. Ini kalau tidak saya bukakan ya. Ini punya lembaga apa ya? Kalau nggak kampus kayaknya BLH, saya lupa. Kita lihat. Jangan lupa yang di rumah untuk attendance-nya ya, presensinya di sini. To drink, or whether it needs to be treated before consumption. Methods of analyzing the quality of water are discussed in other fields in this series. Care needs to be taken to ensure that there is no, therefore as important an activity. Ini contohnya air permukaan, tapi perlakuannya hampir sama karena kita air tanah, tapi kita ngambilnya dari sumur kan, jadi mirip. Jadi untuk menghindari kontaminasi, misalnya kita sebenarnya nggak boleh pakai plastik, ya. Ya plastik pun kita disarankan pakai jerigen baru ataupun botol aqua yang dianggap airnya itu kontaminasinya sedikit, gitu ya. Jadi ada sistem pengawetannya. Jadi tidak langsung apa, kalau tidak misalnya antri di lab, maka oleh lab itu kan harusnya disimpan. Masalahnya kadang sama orang lab cuma ditaruh, ya kan? Jadi labnya sendiri yang tidak sesuai SOP, sehingga hasil yang kita dapat kalau kita nge-labing kan kita tergantung sama labnya itu. Makanya kalau lab yang benar-benar menerapkan SOP mungkin hasilnya bisa beda gitu ya. Nah, air tanah juga bisa diambil dari top water, dari air keran, tapi harus dialirkan dulu untuk menghindari kontaminasi di misalnya di tangkinya ya. Jadi dialirkan agak lama, baru dipadahkan ke botol sampel. Nah, jumlah sampelnya itu tergantung pada standar yang dibutuhkan. Ini kenapa dicuci dulu? Jadi dicuci itu biar yang nempel di situ ya air yang sama. Kalau kita ambil sampel air laut, botolnya kita cuci dulu pakai air lautnya biar sama. Atau kita ngambil sampel air di satu sumur ya pakai sumurnya tersebut gitu ya. Nah ini kan untuk menghindari kebocoran, tapi nanti ada yang sampel yang nah
Terutama untuk bakteri itu juga nanti ada apa, kita pakai untuk bakar itu ya, biar dia steril gitu ya. Ini contohnya. Jadi nanti diberi kode kapan pengambilan, lokasinya di mana diambil. Ini untuk dari sumur, karena sumur itu tidak selalu bisa, kalau di luar negeri mungkin kayak sumur pompa begini kan langsung keluar dari pipanya. Maka dibersihkan dulu untuk kontaminasi luar biar tidak masuk, misalnya debu atau apa kan bisa mempengaruhi TDS-nya ya atau TFS-nya. Dibersihkan dengan alkohol, nanti dialirkan dulu ya untuk nyuci, dibuang, baru diambil sampelnya. Nah ini jadi pengambilan sampel air tanah ini juga bisa dengan cara yang sederhana, ya kan? Dengan pemberat misalnya, pengambilan sampelnya itu pada bagian atas, tengah, dan bawah. Atas kita untuk tahu ada nggak pengaruh permukaan, kalau tengah kan bebas ya. Kalau yang bawah, pengaruh di bawah itu seperti apa? Kalau kena dasar nggak boleh ya. Jadi nanti ada link yang lain, saudara bisa melihat ya. Jadi sebenarnya sebisa mungkin meminimalisir meminimalisir ininya, yang pengaruh dari luar. Yang di rumah bisa lihat ya YouTube-nya ya. Bisa Bu. Ini yang kedua. Jadi bentar. Jadi kita punya alatnya namanya water sampler, well water sampler. Jadi dia bentuknya kaca panjang gitu. Nanti bisa dimasukkan ke dalam sumur. Contohnya ini. Lambat karena ini nanti saja saudara bisa lihat di rumah ya dari ininya, dari linknya. Nah jadi sudah ada SNI-nya,